Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 struktur data praktikum 1. Kali ini uh, yang menggeranggotakan Ahmad Yuda Aditya, Muhammad Ajizaka Arsitaj, dan saya Zafran Agus. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari mata kuliah struktur data, yaitu mengenai manajemen stok barang. Uh, untuk pendahuluan pada proyek kali ini, kita melihat latar belakang pada era digital kali ini yang sangat berkembang pesat, dan itu mempengaruhi dari cara bekerja dari maupun individu atau secara organisasi, di mana dengan berkembangnya zaman banyak perusahaan-perusahaan yang muncul yang membutuhkan atau ditantang dengan bagaimana memanage stok barang agar dengan efisien dan efektif untuk meminimalisir cost dan meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah program yang dengan tujuan untuk memecahkan atau membuat perusahaan-perusahaan yang berkembang tersebut dapat menggunakan program ini untuk dengan lebih optimal dalam manajemen stok barangnya. Next. Pada proyek ini kita menggunakan metode-metode dengan 4 struktur data. Yang pertama itu ada stack. Stack ini merupakan struktur data yang menggunakan prinsip dari LIFO, last in, first out, di mana data atau elemen yang terakhir kali masuk akan keluar di urutan pertama. Kemudian ada binary search tree, di mana ini merupakan sebuah algoritma pencarian data yang sudah terurut. Kemudian nanti data itu dibagi menjadi dua, dan di antara kedua dari pembagian tadi akan dilihat di mana kemungkinan data itu berada, dan pembagian ini berulang sampai menemukan data yang dicari. Kemudian yang ketiga ada queue atau antrian. Berbeda dengan stack, queue ini menganut prinsip dari first in, first out atau FIFO, di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang keluar untuk pertama kali juga. Nah, queue ini ada beberapa fungsi, yang itu ada NQ dan DQ, di mana dua-duanya menambahkan antrian dan mengeluarkan dari antrian. Kemudian ada vektor, yang mana yang merupakan struktur data array yang dinamis, di mana kita dapat melakukan proses insert dan delete di bagian tengah dari array tersebut. Oke, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan boleh dilanjut dulu PPT-nya. Loh, tes. Suara gue udah masuk kan? Ada. Untuk lanjut ke hasil dan pembahasan, eh, manajemen stok barang memerlukan efisiensi yang tinggi karena jelas stok barang kan entitasnya ada banyak. Jadi barang-barang yang harus di manajemen juga harus tertata dengan rapi. Jadi programnya menggunakan 4 struktur data, yaitu vektor, stack, binary search tree, dan juga queue. Vektor fleksibel dalam menambah elemen. Jadi kita nggak perlu mengasain satu pointer ke satu entitas dan segala macam. Jadi bisa pakai vektor aja. Ini bisa nyimpen banyak memori. Terus untuk lanjutnya ada Q. Q itu efisien untuk notifikasi karena Q kan menganut FIFO ya, first in first out. Jadi notifikasi yang paling awal masuk, maka nanti ketika diproses maka yang paling awal keluar juga yang awal masuk tadi. Terus binary search tree efektif untuk penyimpanan kategori ini sifatnya lebih mendukung ke si vektor karena vektor buat menyimpan dan binary search tree buat uh, nyari entitas-entitas yang ada di dalam manajemen stok barang supaya lebih cepat kompleksitasnya. Terus untuk stack sendiri tuh buat pemrosesan si stok barang itu sendiri last in first out. Jadi kalau misalnya stok barang pengen diproses secara down to up, bottom up gitu. Nah itu tuh bisa pakai stack aja. Selanjutnya itu program ini memiliki 8 fungsi utama. Yang pertama ada menambahkan, ini jelas untuk menambahkan barang, terus memperbarui. Berarti ini memperbarui, mengupdate informasi dari barang yang ada. Terus menghapus, ya di menghapus barang, terus menampilkan stok barang, ini menampilkan dengan sementara gitu. Terus pencarian berdasarkan nama dan kategori. Notifikasi dikelola menggunakan priority queue. Nah, jadi notifikasi ini bakalan gimana ya? Bakalan nandain
urutan stok-stok barang yang masuk sejak awal sampai yang paling baru. Makanya dia bakalan ngikutin eh, struktur data queue karena first in first out. Terus selanjutnya meskipun tampilan program sederhana dan dijalankan di terminal, penggunanya mudah dipahami. Kekurangan masuk pencarian yang dapat dioptimalkan dengan hash table dan potensi ketidakseimbangan binary tree. Untuk selanjutnya visualisasi dari program bisa dijelaskan oleh Yuda. Oke, akan saya lanjut ke em, perjalanan demo program. Nah, di sini bisa dilihat outputnya akan seperti ini dulu. Kita bisa ada tambah barang, update barang, hapus barang, tampilkan seluruh barang, stok, tampilkan kategori barang, cari barang stok berdasarkan kategori dan berdasarkan nama, dan juga tampilkan notifikasi. Pertama kita menampilkan barang stok, bagian satu. Habis itu kita menambahkan nama barang, misalnya di sini kita menambahkan baju, juga setelah itu kita menambahkan kuantitas barang. Di sini kita misalnya menulis 10. Lalu kita menambahkan harga. Di sini misalkan kita menambahkan Rp20.000. Lalu menambahkan masukkan nama kategori. Misalnya di sini adalah nama pakaian. Nah, di sini stok berhasil dimasukkan. Lalu kita bisa melakukan update kepada stok tersebut. Beli dua. Lalu kita memasukkan nama stoknya. Lalu memasukkan kategorinya biar tidak ada yang bentrok di pakaian. Lalu ini kuantitas bisa diubah, bisa ditambah, dan juga bisa dikurangkan. Di sini kita mencoba untuk menambah. Jadi kita bisa nambah bahwa pakaian stok baju ditambah menjadi 15. Ini kita bisa menampilkan seluruh barang stok. Jadi kita dapat baju seluruh infonya di sini. Mungkin kalau ditambah lagi itu bisa dapat lagi. Lalu kita bisa menampilkan kategori barang. Jadi ada pakaian. Misalnya kita menambahkan barang stok yang lebih banyak lagi, akan menampilkan lebih banyak lagi juga. Lalu kita bisa mencari barang stok berdasarkan kategorinya. Sini kita ada kategori pakaian, lalu muncul apa saja yang ada di kategori pakaian menggunakan BST tadi. Bila ada stok yang lain dengan di kategori pakaian itu akan muncul juga. Terus kita juga bisa mencari barang berdasarkan nama. Lalu kita mencari namanya. Ini kita bisa dapat infonya. Yang di sini ada kategori. Lalu kita bisa menampilkan notifikasi. Notifikasi ini yang pertama di sini itu yang paling eh, terakhir kita lakukan karena di sini kita yang paling terakhir itu mengupdate barang yang ada di sini. Maka yang pertama keluar adalah mengupdate barang stok. Lalu setelah itu kita juga bisa menghapus barang stok. Kita masukkan namanya dan juga kategorinya agar tidak kesalahan. Lalu barang stok baju itu dihapus. Untuk penghapusan juga muncul notifikasinya. Oh, salah, ada kesalahan. Barangnya baju, ada itu dia pakaian. Ini berhasil dihapus. Lalu kita tunjukkan notifikasinya. Barang stok dihapus. Lalu setelah selesai, kita bisa keluar dari program. Mungkin itu dari demo. Saya lemparkan ke kesimpulan lagi. Jadi untuk kesimpulan, program manajemen stok barang dirancang dengan struktur data yang tepat guna dalam pemanfaatnya. Struktur data yang digunakan dianggap efisien dan dapat memenuhi fungsionalitas dari program yang dikembangkan. Secara keseluruhan, program dirancang dengan lancar meskipun terdapat beberapa kekurangan. Jadi untuk saran-saran ke depannya, kekurangannya yang bisa diperbaiki adalah bagian binary search tree-nya mungkin karena kurang seimbang, karena kita tidak menerapkan konsep AVL. Jadi untuk dijadikan saran dan perbaikannya kita memperhatikan agar banyak industrinya ke depannya bisa lebih seimbang lagi. Mungkin sekian dari kelompok 5, dari kelompok 4. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.